Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke petilasan Haji Nur Durya bin Said, atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Nur Walang Sanga, yang berada di Tuk Sikopyah atau sumber mata air Sikopyah. Konon katanya, Tuk Sikopyah juga merupakan tempat persinggahan Syekh Maulana Maghribi. Petilasan tersebut terdapat di puncak Bukit Sikopyah yang terletak di Desa Kaliurip Dukuh Sikopyah, Gunung Malang, Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Untuk menuju Tuk Sikopyah, kami menempuh perjalanan dari arah Lembah Asri Serang Purbalingga ke arah barat sejauh kurang lebih 700 meter terdapat pertigaan, lalu belok ke kiri terus menyusuri jalan Gunung Malang sejauh kurang lebih 3 km menuju Desa Kaliurip, tepatnya ke pertigaan Sikopyah. Dari pertigaan Sikopyah kemudian berjalan menaiki Bukit Sikopyah sekitar 15 menit sampai 20 menit perjalanan. Berdasarkan pengalaman spiritual kami dan berdasarkan keterangan dari Pak Samsuri yang merupakan juru kunci Tuk Sikopyah, dahulu di puncak Bukit Gunung Malang terdapat padepokan yang terletak di Dukuh Kaji, sehingga padepokan tersebut dikenal dengan nama Padepokan Dukuh Kaji, yang dipimpin oleh seorang kiai bernama Haji Mustafa. Menurut Pak Samsuri dan berdasarkan informasi yang diperoleh secara turun-temurun dari leluhur Pak Samsuri, bahwa suatu ketika Kiai Haji Mustafa dari Padepokan Dukuh Kaji menuruni bukit menuju sumber mata air, hendak berwudu dan mengambil air untuk dibawa ke padepokan beliau. Setelah beliau berwudu dan mengambil air, pulanglah Haji Mustafa menuju padepokannya. Namun, sesampainya di padepokan, beliau baru menyadari bahwa ternyata kopiahnya tertinggal di sumber mata air saat Haji Mustafa melepas kopiahnya hendak berwudu. Haji Mustafa pun segera bergegas menuju sumber mata air untuk mengambil kopiahnya. Ketika beliau sampai di sumber mata air itu, ternyata kopiahnya sudah tidak ada atau hilang entah kemana. Padahal di tempat tersebut tidak ada orang lain selain Haji Mustafa. Bahkan pada masa itu memang belum ada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Bukit Sikopyah, kecuali Haji Mustafa dan para santrinya. Haji Mustafa pun kembali ke padepokannya dan bercerita kepada santrinya tentang kejadian kopiahnya yang tertinggal dan tidak ditemukan lagi. Berdasarkan peristiwa itu, kemudian Haji Mustafa memberi nama sumber mata air tersebut dengan nama Tuk Sikopyah. Begitu juga dengan bukit dan daerah sekitar diberi nama dengan Bukit Sikopyah dan Dukuh Sikopyah, yang dimaksudkan adalah untuk mengenang peristiwa yang dialami oleh Haji Mustafa. Tuk Sikopyah adalah sebuah tempat di mana di situ terdapat mata air murni yang berasal dari Gunung Slamet. Berdasarkan pengalaman spiritual kami dan berdasarkan informasi dari juru kunci yaitu Bapak Samsuri, bahwa Tuk Sikopyah itu berasal dari bawah tanah yang menurut cerita terhalang oleh seekor ular pendek dan besar yang di tengahnya terdapat cunduk, sehingga air dari dalam tanah tersebut menyeruak ke permukaan bumi dan menyemburkan mata air di Bukit Sikopyah. Dari cerita tersebut, maka Pak Samsuri berpesan bahwa jika mengunjungi Tuk Sikopyah kemudian muncul seekor ular pendek dan besar yang di tengahnya terdapat cunduk, maka ular tersebut dilarang diganggu, apalagi dibunuh. Karena ketika sampai cunduknya
patah, maka Tuksikopiah akan membludak airnya dan terjadilah bencana. Dahulu di sebelah mata air tersebut terdapat 3 tumpukan batu lebar yang besar yang biasa digunakan oleh Mbah Nur Walangsanga untuk melakukan riyadoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika Mbah Nur Walangsanga meninggal dunia, terjadilah banjir bandang di Kali Urip yang menyebabkan tumpukan 3 buah batu lebar dan besar tersebut hilang terseret air banjir. Hilangnya 3 tumpukan batu tersebut memunculkan tuk atau mata air, sehingga Tuksikopiah hingga kini memiliki beberapa tuk atau mata air. Sumber mata air dari Tuksikopiah merupakan sumber pokok kehidupan desa Kaliurip dan desa-desa sekitarnya yang digunakan untuk keperluan mandi dan minum serta untuk mengaliri tanaman sayur mayur mereka. Oleh karena itu, dibangunlah bak penampungan air yang dikelola oleh PDAM dengan ukuran kurang lebih panjang 12 meter dengan lebar 6 meter dan tinggi 2 meter. Jika air dari Tuksikopiah tidak mengalir, maka bagi penduduk Sikopiah dan sekitarnya adalah bencana karena akan terjadi kekeringan dan paceklik. Untuk menghindari hal tersebut dan agar Tuksikopiah terus mengalir, maka masyarakat setempat dihimbau supaya memperbanyak membaca sholawat. Hal ini disebabkan oleh beberapa warga yang kerap ditemui sosok Haji Mustafa baik dalam mimpi mereka maupun dalam kejadian nyata. Dalam peristiwa itu, sosok Haji Mustafa berpesan agar Tuksikopiah terus mengalir, maka para warga dihimbau untuk memperbanyak membaca sholawat. Dahulu pernah juga terjadi Tuksikopiah tidak mengalirkan air, sehingga masyarakat menjadi resah karena mereka tidak bisa mendapatkan air untuk sumber kehidupan mereka. Di tengah-tengah keresahan masyarakat Sikopiah dan sekitarnya, terjadilah peristiwa aneh dan jika dipikir dengan logika, sangatlah tidak masuk akal. Kejadian itu diawali dari keluarga Pak Samsuri yang bernama Saiful, asli Sikopiah yang bertempat tinggal di Sarwodadi. Saiful didatangi oleh Haji Mustafa melalui mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Haji Mustafa mengatakan bahwa Tuksikopiah tersumbat. Saiful disuruh oleh Haji Mustafa untuk menemui Pak Samsuri agar menyampaikan pesan bahwa jika ingin Tuksikopiah kembali mengalir, Pak Samsuri dan warga Sikopiah serta masyarakat sekitarnya disuruh untuk membaca sholawat di Tuksikopiah. Mendengar pernyataan itu, Pak Samsuri pun bergegas mengajak masyarakat untuk membaca sholawat di Tuksikopiah dengan membawa genjring sebagai iringan. Pernah juga dahulu ada seorang yang berasal dari Pekalongan yang berniat melaksanakan riyadoh di makam Mbah Nur Walangsanga selama 40 hari. Namun baru sampai 21 hari, orang tersebut didatangi sosok berwujud Mbah Nur Walangsanga yang mengatakan bahwa orang tersebut disuruh mengunjungi Tuksikopiah untuk bersolawat dan tidak perlu meneruskan riyadoh sampai 40 hari. Selain peristiwa tersebut, dahulu juga pernah terjadi peristiwa dan perilaku yang menyimpang dengan ajaran agama Islam, yaitu hampir semua orang dari berbagai daerah yang datang ke Tuksikopiah dengan tujuan kurang baik, seperti mereka meminta kekayaan dengan membawa kepala sapi atau kepala kerbau sebagai sesaji. Bahkan beberapa warga sekitar pun akhirnya terpengaruh oleh kebiasaan memberi sesaji tersebut, hingga suatu saat terjadilah bencana. Banyak warga Sikopiah yang terkena penyakit aneh. Di tengah-tengah bencana yang melanda Dukuh Sikopiah, ternyata ada beberapa warga yang kerap didatangi oleh sosok
Mbah Nur Walangsanga dengan mengatakan bahwa jika ingin musibah penyakit yang melanda warga Sikopiah berakhir, maka masyarakat disuruh membaca sholawat dan meninggalkan kebiasaan memberi sesaji. Berdasarkan beberapa kejadian, dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang mendatangi Tuksikopiah hendaklah cukup dengan memperbanyak membaca sholawat. Oleh karena itu, Pak Samsuri sebagai orang yang dituakan di Dukuh Sikopiah berusaha mengalihkan kebiasaan memberikan sesaji dengan mengadakan selamatan dengan mengundang kiai yang bernama Kiai Jangim dari Sangkanayu untuk memimpin doa dan memberikan wejangan-wejangan. Dalam selamatan itu mereka melaksanakan mujahadah dan menyembelih kambing yang dagingnya dimasak kemudian dimakan bersama-sama. Seusai mujahadah, para warga kemudian pergi ke Tuksikopiah untuk bersolawat dengan iringan genjring. Usaha Pak Samsuri pun akhirnya berhasil. Lambat laun masyarakat Sikopiah dan sekitarnya serta orang-orang yang berkunjung ke Tuksikopiah tidak lagi memberikan sesaji. Selanjutnya, kebiasaan berlangsung terus-menerus yang rutin dilakukan pada bulan Sura. Bahkan pada tahun 2015 kebiasaan itu dikolaborasi dengan kegiatan yang dikenal dengan nama Festival Gunung Slamet. Dalam kegiatan itu terdapat upacara ritual pengambilan air Tuksikopiah yang diselenggarakan dalam bentuk acara Festival Gunung Slamet. Kegiatan prosesi pengambilan air dari Tuksikopiah, Desa Serang, Kecamatan Karangreja dilakukan oleh 700 warga desa melakukan prosesi dengan berjalan kaki sejauh 2 km dengan mengenakan pakaian adat dan tanpa alas kaki. Air diambil dengan menggunakan lodong bambu. Iring-iringan warga dimulai dengan pasukan membawa tombak pusaka dan tumpeng serta ingkung ayam. Mereka berjalan diiringi musik genjring atau rebana sembari mereka melantunkan sholawat. Tujuan prosesi ini agar masyarakat desa selalu sadar mengenal pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kesuburan tanahnya. Demikian perjalanan spiritual kami. Kami mohon maaf apabila dalam kami menceritakan sejarah Tuksikopiah terdapat kekeliruan. Sungguh, itu bukan berarti kami sengaja untuk melencengkan sejarah. Sekian, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di perjalanan spiritual kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.